Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton. Kalau kita rajin baca berita, itu mulai disisipkan kepada makanan anak-anak maupun makanan-makanan yang lain. Itu mungkin bisa nggak dok kita mencurigai. Bagaimana caranya dok? Begini, untuk itu biasanya begini. Dan yang mesti dijaga adalah narkotika, karena narkotika kemungkinan dia untuk kambuhnya itu tinggi sekali. Sering. Lalu karena dipengaruhinya itu otak. Jadi ada efeknya terhadap perilaku. Jadi kalau kita punya anak, tadinya dia tidak suka bicara, tiba-tiba banyak bicara, itu hati-hati. Biasanya dia berteman, tiba-tiba dia ngurung aja di dalam kamar. Itu salah satu ciri. Dia nggak tahan sama sinar. Sabu dan ekstasi itu membuat dia gampang silau, seneng tempat di gelap-gelap. Jadi ada perubahan perilaku dari biasa jadi lebih gaul, atau dari gaul menjadi dia lebih ini, itu ciri. Kemudian lebih banyak ketawa atau lebih banyak bicara. Terus kemudian kalau kita ketemu sama dia, suka ada banyak barang hilang di rumah, karena itu harganya mahal. Oh, larinya ke sana dok ya? Sana dia jadi tukang bohong. Dan satu, kalau siswa gampang, pelajaran tadinya bagus tiba-tiba merosot. Hati-hati. Tadinya pakai lengan pendek jadi lengan panjang. Buat tutupin bekas suntikan atau apa. Atau tiba-tiba dia pasang tato. Tato itu untuk nutupin bekas suntikan. Nah, begitu kita buka tas, ketemu barang-barang yang tidak biasa. Apa? Ketemu rokok, ketemu sendok, ketemu jarum suntik, atau bau yang aneh-aneh. Nah, kalau itu yang terjadi, apa yang harus dilakukan? Ya, diajakin ngomong anaknya. Karena anak nggak akan bicara kalau nggak diajakin ngomong. Kamu makan apa gitu, sampai kemudian dia bisa cerita. Nah, habis begitu dibawa sesegera mungkin ke dokter. Biasanya cuma disuruh kencing. Nah, ada strip testnya. Strip testnya itu sama seperti tes untuk orang wanita hamil tuh, Pak. Jadi wanita hamil kan kalau ditetesin kan ada tempat yang buat kasih sampel tuh. Iya. Tetesin itu ada C, ada T. Di C itu kontrol. Ya. Itu harus ada. Yeah. Di T-nya. Nah, ini cuma dia terbalik. Kalau ke tes kehamilan, kalau T-nya ada garisnya berarti hamil kan? Positif. Kalau dia terbalik, Pak. Kalau dia nggak keluar itu normal, nggak ada apa-apa. Tapi kalau nggak ada, itu positif. Nah, tesnya itu ada macam-macam. Tes amfetamin, jadi amfetamin, sabu, metamfetamin, apa semua ada tesnya. Biasanya kalau kita dokter, ada orang muda meninggal mendadak, kita lihat nggak ada luka, nggak ada apa, kita curiga narkoba selalu. Kita ambil urinnya, kita tesin, ternyata amfetamin positif, ternyata ini valium positif apa gitu, atau tiba-tiba opiat positif, berarti dia makan itu. Jadi artinya walaupun ada orang yang sudah terpapar lah dok ya, kita bilang ya, dengan narkoba, itu masih bisa kita selamatin lah dok ya. Asal jangan sampai terlambat ya. Overdosis. Dan yang mesti dijaga adalah narkotika, karena narkotika kemungkinan dia untuk kambuhnya itu tinggi sekali. Sering. Nah, dan satu cirinya tuh kalau dia udah, karena gini, sebenarnya ada tingkatannya, Franky. Kalau tingkatannya orang makan narkotika, ya. Yang pertama itu adalah eksperimental. Anak-anak kan biasa mau tahu nih, pakai ini nih enakin. Itu eksperimental, sebenarnya dia bukan mau coba-coba. Ya. Yang kedua tuh kalau udah ngerasain enak, dia masuk ke tahap yang rekreasional. Itu enak sih rasanya. Maksud saya, kalau makanan kan kita rasa di lidah, enak dong. Dibilang enaknya. Dibilang enak lah, kalau enggak mana dia nggak ulang. Tadinya dia pemalu, nggak bisa ngomong sama cewek misalnya, tiba-tiba dia jadi bisa ngomong, lancar ngomongnya ya. Tadinya nggak bisa nyanyi, tiba-tiba jadi bisa nyanyi.
Tadinya dia capek, dia bisa ini, dia tadinya belajarnya nggak lupa melulu, ini belajar bisa sampai tengah malam masih sanggup belajar gitu loh, whatever lah. Itu dia merasakan manfaat. Dia masuk ke tahapan kedua tuh rekreasional artinya. Eksperimental, rekreasional. Dia udah mulai, wah enak nih kayak gini, udah mulai sering-sering. Tapi dia nggak belum tergantung tuh. Belum tergantung. Kapan dia mulai bisa jadi tergantung? Sudah masuk situasional. Dia udah tahu enaknya situasional. Pada waktu itu dia habis diputus pacar. Wah frustasi nih, udah mau lupakan dia makan itu. Itu arti situasional itu membuat dia tuh tidak terkontrol penggunaannya. Kalau dia masuk situasional, kemudian masuk ke tahapan yang berikutnya, itu yang berbahaya, itu namanya intensif. Penggunaan intensif, pemakai intensif. Intensif artinya dia kalau nggak makan nggak bisa, dia mesti makan. Jadi itu dia udah mulai tergantungan di situ. Jadi dosisnya pun udah makin tinggi. Tapi udah tahapan terakhir itu dependent tuh artinya bukan cuma dia harus, itu mesti setiap berapa jam sekali dia harus pakai. Nah kalau udah sampai ke tahapan itu, yang 2 tahapan terakhir, dia kalau nggak pakai apa, dia mengalami satu gejala yang sakit banget, namanya sakau tuh orang sakau. Saya ada teman yang menarik ini, bapaknya ini mau kasih tahu anaknya, lu jangan sampai lu kena narkoba. Dia sengaja anaknya perempuan diajak ke diskotik, diatin orang gedek. Itu orang normal nggak, kata dia. Enggak pak, makanya kamu juga bukan di sini tempatnya. Itu dia pakai obat tuh gitu. Anak kita pakai narkoba bisa begitu ya, dibawa ke tempat rehabilitasi. Nah di rehabilitasi itu ada orang-orang banyak yang tiba-tiba udah tuh rambutnya dijenggutin sama dia genturin kepalanya ke tembok segala sampai harus guling-guling, kesakitan luar biasa. Sakau, itu istilah mereka sakau. Sakau itu ada gejala putus obat. Dia lagi pakai narkoba terus tiba-tiba nggak dipakai, sakit sekali badannya, kepalanya pusing, sakit apa semua, sampai dia tuh bisa menyiksa diri sendiri, bisa pukul-pukulin kepala digentur-gentur segala. Nah dikasih ujuk tuh, kalau kamu udah sampai kayak gitu, kamu nggak bisa kalau nggak pakai obat jadi kayak gitu. Makanya biasanya kalau udah dalam kondisi kayak gitu, udah seperti itu dependent atau yang udah masuk tadi intensif itu, dia selama di situ dikasih obat yang termasuk narkotik, tetapi ketergantungannya berkurang lebih sedikit. Ya biasanya pakai morfin misalnya, atau pakai putau ya, ada salah satu kelompok tuh yang namanya putau. Dia pakai gitu, di situ dikasih obat yang juga narkotika, tetapi nggak terlalu dependent. Pelan-pelan dosisnya dikurangin sampai dilepas. Dok, kan berarti kalau si narkoba ini kan nyerangnya kemana dok? Ke otak dok ya? Otak. Artinya otak itu makin lama makin rusak. Iya, rusak, dan dia nagih Franky masalahnya. Dia nagih, dia minta lagi, karena kalau enggak dia pasti ada. Udah jelas ujungnya dok ya, kalau udah sampai kayak gitu ya? Iya. Ujungnya mati orang itu ya? Iya. Jadi artinya orang makan narkotik itu ya sudah kita bisa prediksi akhirnya ya. Iya. Artinya semua orang sih memang pasti akan mati, tapi itu ya dipercepat lah ya. Dan satu yang menarik buat kita nih, dia itu titik masuknya adalah merokok, Franky. Iya, merokok kan juga bisa ada ketergantungan dok ya. Ada merokok kan. Pada suatu waktu kita bikin undang-undang kesehatan nomor 24 tahun 2009 ya. Waktu itu undang-undang kesehatan itu waktu dibikin, tadinya tuh ada salah satu pasal itu yang dibilang narkotika merokok itu termasuk narkoba, artinya termasuk barang yang adiktif. Dibahas di DPR seperti itu. Pada waktu kemudian ini dikasih ke presiden, waktu itu Megawati, diteken, pasal itu hilang. Setelah diteken hilang? Ya. Berarti udah nggak ada pasal itu lagi dong? Ya nggak ada. Ya tapi saya cuma bilang bahwa secara kedokteran sih kita tuh sangat ini, karena merokok itu sebenarnya termasuk yang bisa bikin adiktif. Tapi dok, masalah rokok, saya bukan mau bela yang punya rokok dok. Dari kecil sampai sekarang dok, ada satu merek rokok dok, selalu kalau baca itu agak buat saya ketawa dalam hati. Dengan meminum rokok ini, dia nggak bilang meminum rokok ini bisa melegakan segala macam. Mungkin dokter tahu lah ya.
Nah itu promosinya begitu hebat, tapi nggak tahu sekarang masih ada nggak tulisannya itu seperti itu ya? Ya, tapi ya memang beda waktu saya pergi ke Jepang ya. Rokok itu sangat dibatasi. Di sana di semua rokok tuh ada peringatannya, bisa menyebabkan begini. Dan dibatasi itu jumlah ternya sama nikotinnya sekian miligram, 1 miligram. Nggak boleh lebih. Kalau di sini nggak ada begituan. Kalau di sini kan yang tadi saya bilang, dia punya promosinya tuh dengan minum rokok ini, maka suara kita akan jadi ini napas lebih panjang. Ya orang akan tertarik dok. Ya enggak, tapi sekarang saya ngomong sebagai dokter nih ya. Biar gimana kan saya tetap juga dokter. Nggak ada satu rumah sakit pun sekarang tuh yang nggak ada tulisan gitu. Karena kita sendiri sering ngelihat sekali apa dampak dari rokok itu dalam kesehatan masyarakat. Itu memang parah banget. Jadi makanya sekarang juga kan di tempat-tempat umum kan nggak boleh ngerokok kan. Ya. Ya itu salah satunya ya. Itu pokoknya maksudnya secara ini dokter tuh tidak ada yang pro dengan merokok. Kalau gitu. ngomong-ngomong begini Pak Artono, saya ingat kemarin saya ketemu pejabat bank di Jakarta ini, dia bilang katanya kita nggak cuma ngebahas alkohol, yang kayak gitu jangan dideketin katanya, karena ternyata kalau dideketin bahayanya bukan main dok ya, bisa sampai ketergantungan segala macam ya. Iya. Nah sekarang, jadi saya ingin tanya ke dokter nih dok. Tadi kan OD ya, overdosis itu yang menyebabkan kematian itu karena serangan jantung atau karena apa yang lainnya? Karena gini, tubuh itu kan setiap obat atau apapun lah bahan kimia yang masuk ke badan kita itu ada dia bisa tahan sampai maksimal sekian gitu loh. Ada yang namanya lethal dose. Ya, lethal ada dose. namanya dosis toksik, dosis yang menyebabkan keracunan. Nah masalahnya pada narkotika itu tadi tuh ada yang namanya toleransi. Dosisnya makin lama makin tinggi. Jadi dia ada toleransi makin tinggi. Nah sebenarnya kalau dia udah makin tinggi itu dia tidak ada masalah karena dia pelan-pelan kan perubahannya. Ya. Tapi pada suatu saat kalau dia stop, toleransinya tuh hilang. Dia tuh jadi peka lagi. Sehingga kalau dia minum obat yang terakhir dengan dosis yang terakhir, maka itu akan menjadi dosis racun buat dia. Nah, jadi ini sudah melampaui LD-nya ini. Iya, melampaui batasnya. Jangan nggak usah yang jauh lah. Pak Artono minum air segelas oke lah, 2 gelas, tapi disuruh 10 gelas pasti mabok, Bang. bukan mabok loh bener. Bukannya cuma kita jadi banyak kencing, bukan mabok bener. Jadi apapun kelebihan ya sebenarnya masalahnya itu. Nah orang ini tuh kan nggak punya kontrol untuk itu. Lalu kan kalau lethal dosage ini kan setahu saya itu juga berkaitan sekali dengan berat tubuh. Iya. Jadi dengan kata lain kalau orangnya badannya besar, dia LD-nya bisa lebih tinggi. LD itu biasanya sekian per kilogram berat badan memang. Betul, iya, kan per kilogram berat badan kan. Jadi artinya kalau orangnya lebih besar dia lebih tahan loh. Iya. Dan kebetulan saya itu ya tinggalnya di daerah Tanah Tinggi, Itu daerahnya sana. Waktu kecil saya udah biasa pergi ke warung sebelah. Tiba-tiba dia datang ngapain, Frankie? Itu orang jualan makanan kecil gitu. Dia bawa sendok, minta air dong katanya. Air sendok, ditaruh air di dalam sendok. Dia taruh bubuk di situ. Dia kocok-kocok terus dia keluarin suntikan, dia ambil, dia nyuntik begini di depan saya. Anak kecil loh. Anak kecil? Iya enggak, saya masih kecil. Maksudnya orang di depan anak kecil. Di depan anak kecil ya begitu. Jadi kalau saya tuh udah biasa begitu. Tapi tahu nggak ya, tanda itu kalau orang udah sering-sering nyuntik itu. Karena suntik itu nggak pernah steril, Frankie. Iya. Ini kan jarumnya kan nggak di anestesi kan. Kalau dokter kan pasti dikasih alkohol dulu kan, baru disuntik kan. Padahal di sini kan banyak kuman kan, makanya. Kalau dia main suntik itu, udah gitu airnya air apa? Kadang-kadang air keran, kadang-kadang air minum biasa, yang kan nggak steril. Disuntik, habis suntik kan nggak gampang dapat jarum suntik. Kalau kita 2 pengguna, saya habis pakai jarum suntik, disuntik ke bapak. Pinjamkan lagi. Kalau saya hepatitis, bapak pasti hepatitis. Iya, betul. Kalau saya AIDS, bapak pasti jadi AIDS gara-gara suntikan. Makanya di RSCM itu kalau ada orang yang sakit hepatitis itu salah satu pertanyaan yang wajib ditanya adalah dia pengguna narkoba apa enggak? Karena dia pengguna narkoba, di hepatitis temannya hepatitis. Dia AIDS, teman bisa AIDS tanpa dia melakukan hubungan seksual, itu karena suntikan. Dan itu ada tandanya, Frankie. Kalau dia sering disuntik itu, pembuluh darahnya kan dia tuh jago kayak dokter, Pak. Dia bisa tahu, oh ini pembuluh darah sih disuntik.
Nah di tempat yang pembuluh darahnya ini terjadi peradangan, infeksi karena kotor kan. Pembuluh darahnya ini kan kalau kita kan lihatnya biru, dia tuh ada garis putih Pak di atasnya. Itu karena bekas meradang. Jadi ada itu, nah itu yang kita kenal sebagai needle track, bekas suntikan. Nah itulah yang kadang-kadang mau ditutupi dengan cara apa? Dia pasang tato, dia pakai sarung ini lengan panjang. Jadi kalau saya pakai lengan panjang ini harus dicurigai, Frankie. Iya nih dokter. Apalagi kalau biasanya lengan panjang, nggak ada tato, tiba-tiba bertato gitu di daerah sini. Kalau saya kan pakai lengan panjang begini supaya imak sama dokter. Jadi gitu, ya itu menarik. Tapi masalahnya kenapa ini susah diberantas? Karena untungnya gede. Ya, jadi yang menarik buat saya sebenarnya kalau itu dipakainya benar dulunya dok ya. Itu kan sebenarnya masih klasifikasi sebagai obat ya. Kayak tadi morfin bilang, dokter bilang morfin itu untuk menghilangkan rasa sakit yang luar biasa gitu ya. Atau kemudian apa tadi? Dan satu lagi, Franky, kalau orang itu ini ya udema paru, jadi paru-parunya tuh bengkak banyak air gitu, disuntik morfin langsung hilang loh apa airnya Pak. Odema itu hilang. Hilang langsung. Tapi ya kembali kalau orang OD itu apa tandanya sih? Kalau OD biasanya kalau dia dalam kondisi suntik bisa suntikan di sini dia keluar busa dan darah. Jadi kalau orang ya berbusa gitu, itu OD itu gitu. Nah cara ngetesnya gimana? Sebelum diotopsi, ditusuklah di daerah bawah itu, diambil urinnya, dites narkoba positif, udah berarti kasusnya berubah Pak. Karena dia bilang ini meninggal mendadak, ada narkoba urusan polisi lah langsung. Polisi karena itu ya narkotika kan, jaringan narkotika. Dok, kira-kira di Indonesia akan memungkinkan nggak bahwa ganja itu jadi legal dok? Bisa, karena banyak pasien juga, ada beberapa pasien yang memang memerlukan itu dan mereka ada kelompok tuh yang sedang berjuang supaya itu dilegalkan. Tapi saya sekarang masih belum, karena kenapa? Mengubah undang-undang nggak gampang, Frank. Ya, menurut saya juga revisi kita undang-undang tuh susah. perlu ngebahas masalah kontrolnya dok ya. Bagaimana cara kontrolnya supaya ini bisa terkontrol dengan benar dan baik ya. Kalau enggak kan ya dilegalkan semua yang itu senang yang biasa pakai. Iya. Jadi kalau ganja itu nggak adiktif. Adiktifnya tidak separah yang golongan opiat, morfin dan segala macam. Dia adiktif sedikit sekali adiktifnya. Tapi efek-efek medisnya itu banyak. Ada banyak penyakit yang bisa diobati dengan hal itu. Lalu efek berusaknya kalau ganja gimana? Orang nggak ada yang meninggal karena ganja, nggak ada. So, paling dia teler-teler aja gitu-gitu. Nggak terlalu inilah. Merusak duitnya Pak. Jadi sebenarnya ya kita patut waspada terhadap yang namanya opiat tadi ya. Opiat dok ya. Opiat itu. Nah itu saya pernah dapat pengetahuan ya, di daerah Asia ya ada segitiga emasnya ya. Golden Triangle ya itu di daerah itu, dan itu punya angkatan bersenjata sendiri katanya untuk menjaga itu ya. Dan Franky tahu nggak? Tahu minuman yang namanya Coca-Cola? Tahu. Itu apa? Coca. Asal muasalnya itu Coca ini di situ ada kokain. Dia pakai Coca di situ. Tadinya. Waktu di awal. Tapi begitu ketahuan bahwa itu menimbulkan ketagihan dan banyak efek negatifnya, akhirnya itu dihilangkan. Tapi namanya itu sudah melekat. Coca-Cola yang dikasih Coca. Ya dok, saya kalau ke Amerika Selatan misalnya pergi ke daerah tinggi supaya nggak terkena AMS, altitude mountain syndrome ini, sickness bukan syndrome itu, saya disuruh istirahat, suruh minum teh Coca. Itu berarti adiktif juga? Ya kalau segitu mah enggak lah, dikit-dikit enggak lah. Tapi ya, itu masalah buat sosialisasi. Pernah ini enggak? Tahu kan kok bukan komik sih, itu yang cerita Indian itu loh. Apa sih yang waktu kita dulu mungkin SMP atau apa tuh? Winnetou. Nah, Winnetou. Jadi ceritanya kan kalau orang-orang Indian begitu kita datang sebagai tamu yang dilakukan apa? Tiup itu kan? Iya.
itu kanabis Pak, ganja. Oh, itu kanabis. Nah, ganja Ya, itu. oke. Jadi artinya dia bakar itu, dia sedot sebagai tanda kita Ya, bersahabat, dan itu bersahabat. sedot juga itu. Tapi perlu disosialisasi dulu ini Winnetou. Yang generasi nonton kita ini. Tapi masih ada loh, Iya. bukunya masih ada loh. Winnetou generasinya banyak yang belum nonton, jadi mungkin bisa cek-cek di perpustakaan atau di e-booknya ya. Winnetou tuh Winnetou. Tapi itu adalah bacaan yang sangat menarik itu Iya. waktu saya SMP itu. Iya, itu Aduh, tapi zaman sekarang kita bukunya kecil. masih ada loh, Masih Frankie. ada ya. Masih ada. Nah, itu bagus banget tuh itu Dok, ceritanya. bisa nggak dok? Pertanyaan saya adalah gini, ini kan sekarang udah makin marak peredaran di luar batas dengan yang namanya narkoba ini, dan kemana-mana masuk ke segala lini. Jika seseorang yang sudah terpapar dengan narkoba, pihak keluarganya bisa nggak mengatasinya sendiri tanpa bantuan orang lain? Tidak bisa. Karena ini kemungkinan dia untuk kamu lagi tuh besar, maka dia harus diobati. Jadi diobati itu dia memang dikasih obat. Dikasih obat yang bisa mengembalikan, dan kemudian dia harus mengubah itu juga, mengubah lingkungan. Karena kalau enggak dia akan balik lagi. Sama aja kita, oh saya mau berhenti rokok, ya berhenti rokok sendiri. Tapi begitu ketemu teman-teman rokok, kesedot lagi ya, minta dikasih lagi gitu. Jadi artinya yang sekarang di Indonesia sudah ada ya dengan pandi rehabilitasi itu dok ya? Ada. Tapi banyak juga yang rehabilitasi yang dalam tanda petik ya tidak profesional, Frankie. Antara lain misalnya saya pernah dapetin tuh pada pasien yang kena begitu, dibawa ke daerah di sana, di daerah gunung tuh, di puncak sana, orangnya dalam kondisi sakau, bukan diapa-apain sama dia, malah direndam di air dingin Pak, malam-malam, tengah itu kan malam. bukan pemerintah punya kan dok ya? Iya, nggak tahu, maksudnya rehabilitasi itu ada banyak, tapi maksudnya rehabilitasi yang berbasis kedokteran. Iya. Akibatnya apa dok? Kalau dia misalkan sedang sakau, terus kemudian dibiarin sakau, Dia Ada bisa nggak? melukai diri sendiri. Melukai diri sendiri. dan tanpa dia sadar. Iya, dan dia bisa ngamuk, bisa juga ngamuk. Jadi ya dia memang dia nggak bisa, kalau orang lagi sakau itu, kalau di kedokteran pun tidak pernah dilawan dikasih obat, enggak, dia tetap dikasih narkoba, tapi narkoba yang tidak menimbulkan ketergantungan. Pelan-pelan dikurangi dikit-dikit sampai kemudian dia bisa lepas gitu. Tidak bisa secara drastis. Misalnya nih dok, ya saya bodoh-bodohan ya, saya tanya sama dokter, orang tersebut diikat tangannya, ditaruh di tempat yang aman, Ya itu sama aja kayak gini loh, Frankie. nyiksa orang ya? Bukan. Kalau kayak kamu lagi lapar, Iya. kamu tahan supaya dia nggak ngamuk-ngamuk karena lapar, ya kagak bisa. Selama laparnya masih ada kan tetap harus dikasih makan dulu baru dia diem. Ya kan, nggak, pangkalnya kagak nggak diobati. Bukan solusi ya yang kayak gitu ya. Sangat ngeri ya dok ya, narkoba ini ya. Dan satu lagi, kalau satu keluarga ada satu aja yang narkoba, itu bisa yang kena dampak seluruh keluarga. Kok Karena- bisa? Karena yang begitu, pertama ongkos pengobatannya itu bolak-balik ya. Itu bisa menghabiskan uang. Tapi sementara dia sedang narkoba begitu, dia pasti akan banyak kehilangan. Dia bisa jual segala macam, Frankie, barang-barang di rumah. Dan lama-lama satu keluarga tuh habis untuk melakukan pengobatan sama dia, dan ternyata dia nggak sembuh-sembuh juga gitu. Rusak. Dan belum lagi, saya pernah dapetin satu sejawat saya, dia dokter, punya anaknya dua, sekolahnya sampai perguruan tinggi, dua-duanya ya laki. Salah satu tuh kemudian sesak napas, berobat ke dokter, ternyata di dokter ditemukan dia HIV. Begitu ditanya kenapa HIV, ternyata dia memakai narkoba, Sering pakai. begitu ditanya ternyata saudaranya juga pakai barengan sama dia. Dan saudara Dan kemudian saudaranya kena HIV juga. Nah, ini anaknya meninggal dua-duanya. Saya cuma kasih tahu ya, kayak begituan loh. anak dokter tuh ya. Iya. Ya makanya itu sebabnya Masuk biasanya kemana aja berarti ya? bukan komunikasi ujungnya. Kalau kita punya anak, yang paling penting komunikasi lah. Jadi jangan jadi orang tua yang kemudian selalu harus jadi orang tua, tapi jadilah teman terhadap anak. Sehingga anaknya bisa cerita, "Pak, dia mau pakai begituan, Pak, gini-gini." Dia bisa cerita, dan kita jangan mengadili dia. Ya gini-gini, menurut kamu bagus nggak gini? Enggak, pokoknya jangan gitu, kayak gitu. Oke dok. Jadi kalau kita coba nih, ini kan ada merinding ya Pak Tono ya, ngedengerin yang kayak Serem gini ya. juga sih. Mumet Ngeri. juga ngeliat. Nggak, karena orang- yang saya pikirin tuh di belakang ini penderitaannya yang luar biasa ya, bukan kepada yang pakainya aja, tapi si keluarganya juga. Jadi itu dimulai daripada istilahnya, mohon maaf kalau saya salah dokter, koreksi ya, ini dimulai dari ketertarikan dengan si rokok. Ya. Rokok
Habis rokok ya mereka yang segala macam di rokok itu bisa dimasukin dia sabu, ganja apa segala macam gitu. Nah, itu melanjut Bang ini. Sehingga saya tuh tertarik kayak gini ya. Anak saya itu masuk ke salah satu sekolah. Saya masukin di situ kenapa? Karena saya yakin sebagai orang tua saya nggak bisa ngawasi dia 100%. Saya masuk sekolah situ dan menariknya di sekolah itu waktu anak saya masuk SMP, dia isi sekolahnya laki semua SMP. Orang tuanya suruh bikin pernyataan, kalau di sini dilarang merokok. Kalau ketahuan merokok satu kali, ya bisa dikeluarin. Yang kedua, dilarang menyontek. Menyontek satu kali tidak bisa masuk ke SMA-nya. Menyontek 2 kali dikeluarin langsung, orang tuanya nggak boleh itu. Tanda tangan orang tua dan anak. Terus saya tanya sama sekolahnya, kenapa kok seperti seketat itu gitu soal rokok? Karena sekarang saya sering ngasih ceramah ke presentasi di sekolah-sekolah. Kenapa kok seketat itu? Ya kalau udah ngerokok, ujung-ujungnya narkoba, Pak Dokter katanya. Itu. Jadi ya be careful. Tapi kan sebenarnya nggak linear lah Dok. Nggak linear ya. Artinya tidak semua perokok itu pasti narkoba. Cuman itu, awal ketertarikan orang bisa gampang dimulai dari sebuah rokok ya. Jadi kalau orang sudah bertahun-tahun Pak Hartono aman, berarti dia sudah tidak terkait dengan. Nggak, itu orang kalau gitu kita punya pertanyaan yang dibalik. Berapa banyak kasus pengguna narkoba bagi yang bukan perokok, tidak pernah merokok? Wah, itu mesti melakukan penelitian sendiri tuh Pak. Tapi begini, soal merokok itu sendiri juga gini. Ada teman saya bilang gini, merokok nggak apa-apa katanya. Kenapa? Itu si dia tuh udah ngerokok sampai tua juga nggak ada apa-apa. Iya kan banyak tuh Dok yang begitu. Iya, oke. Saya cuma bilang begini, kita tidak tahu itu rokok tuh efek apa enggak. Tetapi saya itu sebagai dokter saya lihat di ujungnya. Ada kanker, ada orang yang PPOK, yang napas aja nggak bisa, nyesek napas nggak berhenti segala macam. Itu terlalu banyak penyakit tuh yang disebabkan rokok, termasuk sakit jantung dan segala macam. Saya ngeliat ujungnya, itu satu. Yang kedua, sekarang kita lihat nih, tetesan air ke satu batu. Tetesan itu sih nggak apa-apa sama batu. Bolong Dok. Lama-lama Iya, batunya kalau bolong juga. batunya itu mungkin batu cadas, mungkin nggak kenapa-napa. Tapi kalau batunya batu kapur, bolong, sama juga dengan rokok. Nah, biasanya kalau penyakit atau apapun, itu efeknya itu adalah ada genetik, ada lingkungan. Rokok itu ada lingkungannya. Dia akan ngantem. Tapi apakah dia punya bakat itu? Kalau dia punya bakat kanker, karena rokok jadilah kankernya gitu loh. Nah, dua-duanya harus ada. Sama seperti kita punya bibit. Kita taruh di atas batu, dia tidak akan tumbuh karena tidak ada tanahnya. Atau kalau bibit taruh di tanah, dia bisa numbuh. Tapi sebaliknya ada tanah, tidak ada bibit, tidak ada tumbuh apapun gitu loh. Ya seperti itu. Genetik kita tidak bisa tahu, tapi itu ya bisa diperiksa sekarang dengan pemeriksaan DNA ya. Kita punya bibit apa. Tapi faktor lingkungan itu mempercepat itu, kalau ada bibit dia akan keluar. Numbuh. Dok, kalau berarti kalau si narkoba ini benar-benar harus dicegah nih Dok ya, kalau untuk kesehatan bangsa kita nih Dok ya. Iya. Nah, cuman repot ya Dok ya, udah terlalu banyak juga yang pakai ya. Karena ini itu banyak di belakangnya itu banyak sindikat dan lain-lain tuh yang semua berkepentingan, dan itu peredaran uangnya luar biasa itu. Ya, itu ya aja. mungkin bangsa-bangsa lain juga ada kepentingannya juga. Mungkin Indonesia nggak mau pinter-pinter, jangan-jangan nih Dok. Enggak, tapi mungkin kalau itu bisa juga politis. Renggi itu waktu di Cina sana pernah tahu kan perang candu. Perang candu. Iya. Itu sengaja kan Inggris Iya. mau melemahkan orang Cina dengan cara dia kasih candu. Begitu candu kan orang tuh udah nggak peduli dengan yang lain kecuali kebutuhannya itu gitu. Makanya itu yang dilawan kan, dibakar semua candu-candu kan. Ya. Tapi cuman tadi yang agak melegakan dari Dokter Jaya bilang tuh, seseorang itu walaupun sudah terpapar parah pun masih ada jalan keluarnya, bisa sembuh ya. Artinya masih bisa disembuhkan, cuman prosesnya itu kan, prosesnya harus benar. Ya. Jangan orang lagi sakau terus kemudian dihentikan dengan cara yang tidak tepat ya. Ya itu bisa mempercepat juga Dok ya. Mempercepat matinya tuh ya. Oke. Pak Tono, ada pengalaman lagi dengan lingkungan Bapak? Wah, kalau saya
Nggak ada sih. Ya, berarti lingkungannya baik-baik saja. Fotografer ada nggak yang kira-kira perlu ekstasi supaya nggak capek-capek? Kita sih sementara ini saya nggak pernah menemukan ya. Mungkin kita berada di lingkungan yang lain mungkin ya. Tapi oke lah, aman-aman aja. Saya baru sadar Bapak pakai kotak-kotak, kartonan kotak-kotak, saya cuma yang layar sendiri nih. Oke, Dok. Ini jadi ya mudah-mudahan Dok ya ekstasi ini ataupun siapa. Tapi yang di Indonesia yang paling banyak apa Dok? Ekstasi ya? Ekstasi sama sabu itu paling banyak. Ekstasi dan sabu. Kalau seperti kokain itu ada satu lagi yang golongan yang psikotropik yang lain itu yang banyak dipakai itu golongan nitrazepam. Nipam itu ada pernah dengar nggak? Pil anjing, pil oplok. Itu kalau makan begituan itu ya dipakai juga buat penenang, itu buat supaya kalau orang lagi suka mumet itu jadi tenang gitu. Itu golongan modelnya Valium, Nipam, apa gitu loh. Itu banyak yang dijual tuh di kalangan anak-anak muda. Nah Dok, waktu kira-kira setelah perang Vietnam atau saat perang Vietnam itu yang paling terkenal kan marijuana. Waktu itu saya masih kecil ya, kita masih sama-sama kecil. Itu gimana sekarang? Ya marijuana itu ganja. Oh, marijuana itu ganja. Kalau sekarang istilahnya marijuana, ganja. Kadang-kadang orang bilang rumput, cimeng. Iya. Oh, rumput, gras. Ya itu sama. Tapi mereka pakai gitu. Jadi itu ngilangin ya memang buat mereka tenang, santai gitu. Tapi zaman kita kecil kan kita sering lihat tuh kalau di Amerika rasanya orang-orang yang terkena marijuana segala macam nih karena efek perang Vietnam segala macam kok kayaknya sampai kacau gitu ya. Ya itu penggunaannya udah terlalu banyak. Belakangan mereka pakai itu ekstasi sama sabu, Pak. Karena kalau dia pakai ekstasi dan sabu dia bisa perang bisa lebih dari 12 jam dia kuat. Ada lagi marijuana sama LSD. Oh, kalau LSD itu sekarang juga banyak apa tuh LSD itu? LSD itu golongan narkotika. Iya. Sekarang ngasihnya ini saya kasih tahu ya bentuknya, jangan yang ini. Saya pernah dapetin satu kasus. Ingat ya, mungkin beberapa mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ada anak dia sekolah di luar negeri. Anak-anak masih muda lah, 19 tahun. Dia balik ke sini terus dia reunian sama teman-teman SMP-nya. Reunian ketemuan terus sama temannya bilang, yuk, gua ajak nonton yuk. Ajakin nonton. Dia nonton. Nah, waktu dia dijemput di depan supir, dia di sini, di belakang supir, sebelahnya tuh temennya. Temennya keluarin stiker, Pak. Stiker kecil-kecil, ada gambarnya nih, ada Donald bebek, gambar apa-apa. Dia bilang di stiker dicopotin satu, lu taruh di lidah lu. Kenapa? Nanti kalau kita nonton pakai beginian, nanti kelihatan seru. Dia bilang seru, nanti filmnya jadi lebih seru kata 3D. Jadi 3D. Dia makan, habis makan yang terjadi apa? Dia kan nggak tahu apa. Itu LSD. Begitu dia nonton, tiba-tiba dia lihat ini yang supir nih, bangkunya supir, dia keluar muka seperti yang film itu loh, keluar muka gitu lah. Terus dia gitu, dia kaget loh, kenapa bisa begitu? Begitu dia lihat temannya dia lihat bertanduk jadi kayak Hellman tuh. Hellboy ya. Hellboy. Halusinasi. Terus dia gitu terus tiba-tiba dia liatin sepertinya tuh temannya baca-bacain, lu jangan baca-bacain gue lo gitu-gitu. Jangan dia kocek-kocek terus tuh orang temannya kesel kan. Dia bilang, "Udah enggak jadi nonton deh. Pak, anterin pulang." Kata dia. Keluar lah sih ya. Dia keluar. Terus dia temannya kan keluar. Temannya sih kita nggak tahu dia pakai apa enggak. Dia telepon sama supirnya kan telepon. Oh, telepon itu yang dia lihat supirnya itu seolah-olah sedang disuruh untuk nyelakain dia. Jadi gue bilang, Pak, berhenti bro. Tapi dia tetap aja telepon. Akhirnya direbut handphone supirnya, dilempar ke jalan. Supirnya kan turun kan, ngambil HP-nya. Terus dia pindah ke depan, dia nyetir. Dibawa kabur mobilnya. Habis dikabur, dia tabrak, Pak. Kira-kira ada 9 orang mati di jalan. Itu Jakarta Selatan kejadiannya. Nah, pada waktu ditangkap sama polisi, dia akhirnya tuh berhentinya deg-deg karena dia nabrak tiang listrik. Ditarik sama digebukin sama orang di jalan. Dibawa kantor polisi, diamanin sama polisi. Waktu itu dia nggak berasa sakit waktu digebukin. Dia udah ngoceh-ngoceh.
Terus datanglah, dipanggillah puslapor karena kelihatan ke orang mabuk kan. Puslapor datang. Setelah berjam-jam kemudian, berjam-jam kemudian diperiksa, hasilnya negatif. Gak ada apa-apa. Dituduhlah dia melakukan pembunuhan terhadap lalai menyebabkan matinya 9 orang. Lalai yang menyebabkan kematian. Saya diminta dipanggil ke pengadilan oleh keluarganya. Begitu diceritakan itu, saya bilang, LSD. Langsung ngomong. LSD itu punya taste setengah. Kalau kita konsumsi setelah Waktu sekian paruh. menit waktu paruh dia jadi setengah. Sekian. Jadi kalau setelah sampai sekian lama udah terlalu sedikit sehingga negatif. Tapi pada waktu itu dia masih positif. Yang terjadi adalah karena ini terlambat periksanya. Jadi saya memberikan kesaksian di pengadilan. Dia tidak bisa bertanggung jawab pada waktu itu. Kesalahan bukan pada dia tapi pada teman yang itu. Yang ngasih. Ah ini bebas dia, Pak. Ya jadi saya cuma ngomong itu LC itu beredar di kalangan pelajar berupa stiker ditaruh Sampai di sekarang masih ada. masih ada. Dan Tapi itu enggak. parah karena itu adalah narkotika. Ya sorry kebanyakan. Nah, kalau orang nggak punya pengetahuan itu kita nggak bisa itu ngomong, dia. Pak. Ini kan makanya kita kan nanya kebetulan dari Dokter Jaya, jadi kita ini bisa diskusi tahu. yang bagus sekali loh, kita jadi Kalau nggak kan tahu. kita istilahnya gitu Ya. dan orang-orang ini anak-anak dimodalin ini dimodalin Iya. itu bisa jadi ketergantungan juga. Iya, sangat itu narkotika, Pak. LSD itu narkotika. Dan itu dia suka dicampur-campur macam-macam. Nah itu yang makanya suka di permen segala macam ya dok. Iya, bisa Nah, macam-macam. dok, ini kan ada cerita di film-film nih dok. Ada orang dikasih narkoba satu suntikan. Kalau baru satu kali aja itu bisa menimbulkan ketergantungan juga. Tidak. Dok? Enggak. Ketergantungan itu setelah berkali-kali. Jadi biasa kalau tadi tahapan tadi eksperimental itu tidak ada Jadi masalah. kalau ada orang dipaksa itu cuma saat itu dia Eksperimental tidak masalah, rekreasional masih tidak masalah. Situasional itu mulai. Ya. Karena dia dalam kondisi dia kacau, dia pakai itu, nah itu dia nggak terkontrol pemakaiannya. Apalagi kalau udah sampai ke intensif. Apalagi udah dependen tuh udah harus dirawat dokter, Pak. Nggak bisa, itu harus dilepas ke dokter. Nah, ciri-ciri orang menggunakan LSD tadi apa? Halusinasi tinggi. Halusinasi, dia bisa lihat apapun. Nah, halusinasinya tergantung dia punya otak. Jadi kalau dia otaknya tuh horor, ya keluarlah seperti setan dan segala macam. Itu jadi semua apa yang ada di pikiran itu keluar. Tapi kalau dia misalnya orangnya Agamis. ini religius, Oh. mungkin dia tiba-tiba dia ngelihat Tuhan. malaikat, lihat Tuhan apa kayak gitu loh. Kalau dia porno bisa ngelihat orang telanjang semua apa barangkali. Loh, kayak gitu kita nggak pernah tahu, itu tergantung di kepala. Jadi Isi kepalanya keluar semua. enggak, ini yang lucu dari dokternya apa? Kalau kita mau tahu sifat orang kita kasih LSD aja. Nanti dia halusinasi ketahuan. Enggak, tapi begini, Franky ya. Saya tuh ngalamin karena waktu itu kan saya kena COVID. Iya, iya. Kena COVID tuh saya di dalam satu ruangan tuh ada 8 orang, Pak. Pasien ini di ICU. Di Cirebon itu Yang ya, 7 orang meninggal semua kecuali saya. Dan Oh. yang ngalami satu persatu. Tahu nggak, Franky? Hah. Pada saat saturasi kita turun di bawah 80, semua orang ngoceh. Dan setiap ocehannya itu tergantung dia apa yang ada di kepalanya. Dia keluarin semua. Ada yang maki-maki anaknya, anak kurang ajar, tidak berbakti gitu. Ada yang maki-maki guru, ada yang maki-maki istrinya, ada gitu. Dari sekian itu, cuma satu yang religius. Kenapa? Dia baca-baca kitab suci terus. Oh. Keluar baca kitab suci, keluar tuh ayat-ayat sekitar. Wah, itu Tapi itu pasti ya, kalau saturasi di bawah 80 Pak, seperti itu gejalanya. kebanyakan. Jadi apa yang itu keluar? So habis begitu saya jadi takut, Pak. Saya pikir gila ya, kalau kita tuh kebanyakan pikir yang porno-porno, Pak, keluar porno semua. Kan malu, Pak. Maksudnya kita tuh harus isi kepala kita dengan yang bersih gitu loh maksudnya. Supaya jangan ketahuan, Pak. Bayangin kalau saya lagi begitu terus tiba-tiba ada anak saya gitu. Wah, ini bapaknya porno. Pak Hartono isinya itu lensa melulu. Enggak, tapi maksudnya gini loh. Kita tuh kepala kita ini kecil, Iya. masukin hal-hal yang positif gitu loh. Kalau yang negatif yang keluar negatif. Tapi memang betul orang kalau jadi cerita nih ada salah satu begini. Ada orang lagi nyetir mobil nih, sebelah ini supir ya sama itu. Nyetir mobil tiba-tiba ada orang bawa gerobak nabrak, buak. Dia yang nabrak mobil, dia yang marah-marah. Supirnya cuma senyum-senyum aja.
Kita lewat udah biarinin aja. Yang sebelahnya kan bingung. Mobil kamu ditabrak, dia yang marah-marah, kenapa kamu diam aja? Biarin aja, yang dikeluarin orang kan sampah yang ada di kepalanya, katanya. Loh, saya nggak punya sampah, mau ngapain, katanya. Dia berlaku soalnya nggak punya sampah. Dok, untuk si narkoba ini dok, kalau misalkan memang terjadi hal-hal yang kayak tadi gitu dok, sampai dengan tingkatan apa situasional dok ya? Sampai dependent. Oh sorry, rekreasional ya? Iya. Itu masih bisa kita Masih oke lah. Itu masih belum ada adiksi itu. Belum ada adiksi. Kalau udah situasional, artinya putus cinta apa-apa, ya artinya pada saat dia sedang kesusahan dia nyari pelarian. Nah di situ udah mulai Pak. Mulai ada potensi untuk ketagihan. Bila dok, Ya mudah-mudahan kita sih aware aja, karena yang paling penting sih lingkungan di dalam rumah tangga kita, anak-anak kita segala macam ya kita mesti jaga itu. Dan itu satu aja. hal lagi mungkin dok ya, yang ini yang tadi dokter sebutin tuh mana-mana yang itu perilaku penyimpangan yang luar daripada kebiasaan itu harus diwaspadai dok ya. Dan sekali-sekali ya kita juga mesti periksa tuh peralatan sekolah anak. Tahu-tahu kita ketemu rokok di dalam, kita nggak pernah tahu, Franky. Kalau ketemu rokok ya gitu diajakin ngomong, jangan diitin. Dan satu mungkin ini kan hampir pilpres nih, pilpres terus pilkada. Biasanya tuh rutin sama mau masuk sekolah, mau masuk kerja, pemeriksaan narkoba. Mereka datang. Kalau di tempat saya banyak tuh di UI, pada datang tuh caleg-caleg gitu ya, yang udah terpilih, mereka minta periksa narkoba. Ya kita periksa. Nah kita keluarkan tuh kalau narkoba negatif. Kita biasanya yang kita periksa tuh ada opiat, ekstasi, amfetamin, metamfetamin, amfetamin, kokain. Juga lama kita periksa ada sekitar 9 macam. Kalau negatif kita bilang untuk sementara dikatakan bahwa dalam orang ini tidak ditemukan adanya narkoba, menunjukkan orang dalam beberapa waktu terakhir tidak menggunakan narkoba. Tidak berarti dia tidak pengguna narkoba. Bukan berarti tidak pernah. Nah, karena kalau dia konsumsi kemudian udah lewat waktunya, diperiksa bisa aja nggak ketemu, karena kan dia punya sensitivitas. Kalau dia bawa di atas sekian baru positif gitu loh. Jadi kalau dia pintar, dia tidak pakai, baru kemudian diperiksa kita. Itu biaya testingnya mahal kan dok? Tidak mahal hanya beberapa ratus ribu. Tapi begini, untuk satu perangkat tes itu yang 9 tadi. Iya, ratusan ribu doang. Tapi itu hampir sama juga dengan orang kalau misalnya WTS kan kadang-kadang WTS ya, atau pekerja seksual itu kadang-kadang periksa HIV negatif, pasang pelang bebas HIV enggak saat itu, karena itu ada namanya masa inkubasi. Kalau dia sudah kena, sementara masa inkubasi ini kan belum keluar. Ini periksa negatif. Jadi artinya gini, jadi kalau mau periksa misalnya anak sekolah atau orang sekolah mau kerja atau anak sekolah, unsur kemendadakan pemeriksaan itu yang paling penting. Kemendadakan. Jadi jangan dikasih tahu kapan periksa, tiba-tiba dikumpulin kencingnya pada saat itu diperiksa. Itu berarti hal yang terbaru. Tapi dia negatif belum tentu dia tidak pengguna gitu loh. Tetapi pada saat itu diperiksa beberapa waktu negatif. Nah waktunya saya nggak mau ceritain, Franky. Nanti dibikin sengaja lah. Iya. Itu cuma dokter yang tahu. Tapi maksudnya kalau periksa ya harus ada unsur kemendadakan. Supaya nanti kalau ada orang-orang yang dari perusahaan atau mau periksa nih pegawai saya narkoba apa enggak, itu harus mendadak periksaannya. Jangan dikasih tahu tanggal sekian pemeriksaan gitu. Nah dia mereka abstinensia dulu, itu istilah abstinensia, kagak pakai dulu gitu loh. Ya mendadak kalau 1 hari kan nggak apa-apa dok, besok kita periksa ya gitu. Tapi akibatnya gawat tuh. Kalau misalnya dia positif nggak jadi caleg loh Pak, walaupun udah kepilih. Gitu ya? Iyalah. Oh itu jadi nggak bisa kerja, nggak bisa masuk sekolah, nggak bisa jadi lek, jadi ca doang. Oke dok. Ya thank you banget nih dok dari. Tapi mungkin ada yang dokter mau tambahin nih dok buat lengkapin informasi dari dokter, karena saya istilahnya memang awam terhadap narkoba ya. Jadi ya bagus lah pertanyaannya itu. Tuh pertanyaannya nggak komplit nih dok. Enggak, tapi itu bagus memang. Ya mestinya nggak ini. Karena kalau saya sih dari awal saya memang udah terpapar sama begitu. Terpapar lingkungan ya. Ya bukan sebagai pengguna tapi ya matanya yang ngeliatin ya.
Tahu nggak akibatnya, Frankie? Saya waktu sekolah Pak, SMP, SMA, kalau namanya saya mau naik bajai, udah nawar nih, udah sepakat begitu. Di mana? Di Tanah Tinggi. Nggak jadi deh dia nggak berani mau masuk ke situ. Takut dipalakin. Enggak, di daerah situ memang parah. Dulu, sekarang sih enggak, udah aman. Oke, thank you dokter ya. Oke, terima kasih.